Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop yang memiliki graphic card MX 450 paling kenceng dari semua laptop yang sudah kita review. Seri apa itu? Ini dia. Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i yang menggunakan Intel Core i5 1135G7, 4 core 8 thread, dan sudah menggunakan SuperFin teknologi, 8 case memori, serta maksimal turbo boost-nya hingga 4,2 GHz. Untuk RAM-nya 8GB 3200 dan storage-nya 512GB PCIe NVMe. Untuk grafik card-nya seperti biasa ditenagai oleh dua grafik card, yang pertama menggunakan Intel Iris Xe dan dipadukan dengan dedicated Nvidia GeForce MX 450 2GB GDDR6. Dan Lenovo membanderol di 11.799.000 include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan Office Home and Student 2019. Untuk bahan yang digunakan, di bagian punggung layar menggunakan bahan metal, sedangkan di bagian pampresnya dan di bagian bawah masih menggunakan plastik polikarbonat. Terdapat juga logo Lenovo Simple di bagian pojok kanan atas layar, serta di pojok kanan bawah di bagian pampresnya. Untuk dimensinya sendiri, dia menggunakan 32,7 dikali 24,1 dan ketebalannya di 1,99 cm. Jujur saja, untuk laptop 14 in ini bukan yang paling tipis dan yang paling ringan, dan bobot laptop ini sendiri di kisaran 1,6 kg. Lenovo memberikan 4 sisi pada layarnya dibuat sangat tipis dengan 90% active area ratio atau screen to body ratio. Dan walaupun tipis, di bagian atas masih terdapat webcam dengan 720p atau HD 30 frame per second dan kualitas gambarnya sangat-sangat baik. Untuk layarnya sendiri bisa dikatakan tidak terlalu spesial dengan 14 in Full HD dengan 45% NTSC atau sekitar 62% sRGB. Tapi untuk panel yang digunakan, dia sudah menggunakan IPS panel dengan 300 nit tingkat kecerahan. Memang bukan yang terbaik jika kalian pakai untuk konten kreator, setidaknya ini benar-benar pure layar IPS. Turun ke bagian pampresnya, di mana tombol power dia buat terpisah dengan keyboardnya, dan tombol power seperti ini merupakan tombol power yang paling saya suka. Untuk keyboardnya, Lenovo selalu memberikan yang terbaik dengan key travel yang pas dan jarak antar key-nya juga sangat nyaman, serta feedback yang dihasilkan keyboardnya juga sangat luar biasa. Turun ke bagian bawah, terdapat touchpad dengan center terhadap spasi dan didukung Windows Precision Driver, dan untuk keyboardnya sendiri dia didukung oleh dua level tingkat pencahayaan. Kalian bisa mengubahnya dengan menekan tombol function dan spasi. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan terdapat Always On USB Type-A 3.1 Gen 1, USB Type-A 3.1 Gen 1 yang standar atau yang biasa, dan SD card reader. Di bagian kirinya terdapat DC-in, USB Type-C 3.1, HDMI, dan combo jack audio. Kekurangan dari laptop ini adalah ketidakadaannya fingerprint sensor, dan saya berharap fingerprint sensornya diletakkan di tombol power sama persis seperti Yoga 740 yang tidak banyak memakan tempat. Lenovo selalu memberikan fitur yang cukup menarik di setiap laptopnya. Salah satunya di laptop ini terdapat rapid charge, flip to boot, always on USB, dan video resolution upscaling yang akan sedikit memperbaiki kualitas video kalian pada pemutaran resolusi rendah. Untuk konektivitasnya sendiri agak disayangkan, laptop ini hanya menyertakan WiFi AC, di mana untuk kompetitor yang lainnya sudah menggunakan WiFi AX atau WiFi 6. Sekarang kita akan cek SSD-nya terlebih dahulu. Kita mendapatkan skor di 2487 untuk read-nya dan 1808 untuk write-nya, dan SSD yang kita dapat bermerek Western Digital. Lanjut ke simulasi desainnya, kita menggunakan Cinnamon R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 873 dan R20 single core performance di 527 poin, serta multicore-nya di 2133 poin. Ini skor yang lebih tinggi dibandingkan Intel Core i7 1165G7 milik HP yang sudah kita review. Untuk konsistensinya, setelah kita looping 10 kali, kita mendapatkan rata-rata di 2049 poin. Luar biasa. Lanjut ke Premiere, video 4K 1 menit, K2K dan tanpa efek, mampu diselesaikan dalam waktu 3 menit 21 detik saja. Untuk 3D renderingnya kita menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya kita mendapatkan waktu yang cukup cepat untuk
SKU Intel U series di 8 menit 13 detik dan GPU-nya menyatatkan waktu yang luar biasa di 6 menit 47 detik saja. Lanjut ke simulasi gamingnya, kita menggunakan Fire Strike dan kita mendapatkan hasil yang luar biasa tinggi berkat MX 450 GDDR6-nya. Skor yang kita dapatkan di 4991 dan skor ini mengalahkan beberapa laptop kompetitornya di MSI Modern dan Pavilion 14S dengan Intel Gen 11 dan MX 450. Untuk suhunya sendiri maksimal di 90 derajat Celcius pada pengujian fisikalnya, tapi rata-rata hanya di 75 hingga 80 derajat Celcius saja. Tapi sayang sekali laptop ini tidak lolos uji stress test dengan skor yang sangat tipis dengan 96,4%. Jika dianggap lolos, itu skornya sama dengan atau lebih dari 97%. Dan berikut adalah pengujian gaming yang sudah kita tes. Untuk game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting Full HD rata kanan atau full render. Kita masih mendapatkan 95 hingga 110 frame per second. Untuk game yang kedua, kita menggunakan CSGO Full HD, Full High atau rata kanan. Kita masih mendapatkan 100 hingga 120 frame per second. Game yang terakhir, kita menggunakan GTA 5, setting Ultra. Untuk tekstur kita buat normal. Kita mendapatkan FPS yang sangat playable di 60 hingga 65 frame per second dan paling drop di sekitar 55 frame per second. Untuk suhu permukaan laptop ini saat kalian bermain game atau pakai desain, laptop ini sangat nyaman, jadi sangat aman, tidak terlalu panas, tidak seperti MSI Modern 14. Mungkin kalian terasa hangat di bagian tombol 345 dan ERWT. Ini adalah hardware dari Lenovo IdeaPad 5i yang menggunakan Intel generasi ke-11. Terdapat 2 buah heat pipe, 1 buah fan, dan 1 buah exhaust yang cukup besar. Di bagian tengah terdapat SSD dengan ukuran 2242. Jika kalian mau ganti dengan ukuran yang lebih besar, saya sarankan kalian ganti dengan ukuran 2280 yang lebih familiar dan bautnya sudah disediakan. Untuk baterainya sendiri punya kapasitas 4820 dengan 55 Wh. Untuk baterainya sendiri cukup memuaskan, di mana walaupun Lenovo mengklaim laptop ini bisa bertahan 12 jam, tapi dia hanya bisa bertahan 10 jam 59 menit. Pengujian kita menggunakan PC Mark 10 modern PC dengan catatan backlit off, layar 50% untuk tingkat kecerahannya, serta kita jadikan balance performance. Pada saat kemunculan Intel generasi 11 atau Tiger Lake dan beberapa laptop sudah kita review, bisa dikatakan laptop ini memiliki performance yang jauh di atas rata-rata dibandingkan kompetitornya dengan harga yang bisa dikatakan cukup murah di kelasnya. Untuk suhu permukaannya pun tidak banyak mengalami keluhan dan kekurangannya hanya di bagian konektivitas dan bagian Wi-Fi-nya saja. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk segala fiturnya di Lenovo Vintage kita berikan skor 8,5 dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 9. Thank you banget udah nonton video terakhir kami di tahun 2020. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya Rico, see you on the next video.